بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang ke-28 dari hari yang ke-8 pada daurah fikih. Kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di dalam bab syurutin nikah, bab penjelasan tentang syarat-syarat nikah. Setelah kita bahas syarat yang pertama dari syarat-syarat nikah, apa itu? Ya, adanya saling ridha antara dua mempelai atau dua calon suami istri. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua diterangkan oleh Syekh di sini rahimahullah. Kata beliau, wala budda fihi min al-wali. Dan harus ada wali di dalam nikah tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kata beliau, haditsun sahih rawahul khamsah. Ini adalah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam 5. Ya. Baik, haditsnya adalah hadits yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini. Dan persyaratan wali ini nampak dari hadis, sebab dikatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka harus ada wali yang menikahkan perempuan itu dengan pasangannya. Dan persyaratan adanya wali dari pihak perempuan ini disebabkan karena akad-akad yang seperti ini yang akan berlangsung terus-menerus perlu pertimbangan dan perlu orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan di dalam hal ini. Dan perempuan telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naqisatul aqli wad din. Mereka kurang akal dan agamanya. Ya. Maka di dalam sebagian perkara kadang dia tidak melihat maslahat ke depan. Maka disinilah disyaratkan pentingnya ada wali. Pentingnya ada wali. Dan para ulama menyebutkan bahwa di dalam perwalian itu disyaratkan beberapa syarat. Ya, dan ini pembahasan kita yang ketiga. Ketentuan orang yang berhak menjadi wali. Ya. Syarat wali ini disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Yang pertama adalah at-taklif. Wali tersebut harus mukallaf. Ya, seorang yang baligh dan akil. Jelas ya? Muslim, baligh dan akil. Nah, dia harus muslim. Sebab kafir tidak menikahkan seorang yang muslimah. Kemudian baligh, walinya harus baligh dan akil. Akil dia waras. Kemudian syarat yang kedua dari syarat wali, dia harus laki-laki. Harus laki-laki. Ya, jadi dari seluruh yang dikatakan wali adalah walinya dari pihak laki-laki. Ya, walinya dari pihak laki-laki.
akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah siapa walinya dari pihak laki-laki ini. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, ya, yang ketiga disyaratkan ada ar-rusyd dalam akad. Ya. Wali tersebut rasyid di dalam melakukan akad. Sebab ini maksud dari perwalian sebenarnya yang terpenting. Telah berlalu bersama kita apa itu ar-rasyid. Dia pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi bagi wali ini, dia lihat apa yang termaslahat bagi si perempuan. Ya. Karena itulah dia dikatakan rasyid. Kemudian syarat yang ke berapa? 4. Ya. Adanya kesamaan agama antara wali dan yang akan dinikahkan. Kalau yang dinikahkan adalah perempuan muslimah, maka walinya harus muslim. Ya. Jelas ya? Kemudian syarat yang kelima, ini ada yang mensyaratkan bahwa wali itu harus seorang yang merdeka. Nah, seorang yang merdeka. Adapun budak dia tidak bisa menikahkan. Ya, tapi ini syarat perlu dibahas kembali. Ya, sebab budak ketika dia punya anak, ya, tidak ada yang mengeluarkannya dari haknya untuk menjadi wali. Ya. Adapun hartanya itu milik tuannya, dia tidak memiliki apapun dari sisi harta. Itu adalah hal yang benar. Tapi dari sisi dia sebagai seorang ayah dan punya hak untuk menikahkan anaknya, tidak dalil yang mencabut hal ini pada seorang budak. Jelasnya? Karena itu tentang masalah harus bebas ini tidak mutlak disyaratkan. Baik. Kemudian yang ke-6, ya, pensyaratan amanah pada si wali. Dan sebagian membahasakannya dengan lafaz adalah. Dia harus adil. Ya, cuma lafaz adalah ini artinya seorang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dan dikatakan adil. Jadi kalau dia fasik, berarti tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikahkan. Sebagian membahasakan dengan kata adil ini. Dan ini kalau diikuti, ya, pensyaratan ini mungkin akan sangat sedikit sekali yang syah menjadi wali. Jelas ya? Kalau dia misalnya merokok, berarti dia adalah fasik sebab melakukan dosa besar. Ya, jelas ya? Kalau dia misalnya potong jenggot, berarti dia fasik, tidak boleh menikahkan. Maka akan sedikit sekali yang bisa menjadi walinya dari sisi ini. Karena itu yang benarnya dalam hal ini, sebenarnya yang diinginkan adalah amanahnya. Itu yang diinginkan. Ya. Dia menikahkan, dia adalah seorang yang amanah, memang tahu, ya, yang dia nikahkan ini kebaikannya apa, dan apa yang terlayak untuknya. Jelas ya? Karena itu kalau dibahasakan dengan amanah, itu lebih tepat. Baik. Ini ketentuan-ketentuan orang-orang yang menjadi wali. Orang-orang yang menjadi wali. Kemudian Syekh di sini menjelaskan urutan siapa yang menjadi wali ini. Ya. Kata beliau, wa awlan nasi bitazwijil qurrah, dan manusia yang paling berhak menikahkan seorang perempuan yang bebas. Yang pertama kata beliau abuha wa in ala. Yang pertama ayahnya walaupun naik ke atas. Jadi ini urutan pertama ayahnya dulu.
Jadi ayahnya, kemudian kakeknya, kalau tidak ada ayahnya kakeknya, tidak ada kakeknya, kakek, buyutnya, ya terus ke atas. Ya kalau ada nenek moyangnya tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma ibnuha wa in nazal." Yang kedua adalah anaknya. Ya, anak dari perempuan yang akan dinikahkan. Walaupun turun ke bawah. Nah, ini yang kedua yang paling berhak. Anaknya atau cucunya atau cicitnya. Ya, jelas ya? Yang jelas anak ke bawah. Ini yang kedua. Kemudian kata beliau, "Tsummal aqrabu fal aqrabu min ashabatiha." Kemudian yang paling dekat atau yang terdekat dari yang terdekat pada ashabahnya. Nah, ini sudah berlalu ya pembahasan ashabah diurut. Siapa yang paling dekat, kemudian paling dekat. Ya, jadi kalau kita rinci, pertama ayahnya, kakeknya ke atas, anaknya, cucunya ke bawah, terus saudara laki-lakinya. Ya, ini yang ketiga ya, saudara laki-lakinya yang seayah dan seibu. Kemudian saudara laki-lakinya yang seayah. Ya. Dan anak-anak mereka berdua. Kalau saudara laki-lakinya punya anak, anaknya juga punya hak. Setelah itu pamannya. Ya, apakah paman dari ayah dan ibunya atau paman dari ayahnya saja? Ya. Dan anak-anak pamannya. Nah, jelas ya? Kemudian asabahnya yang paling dekat. Ya, setelah itu yang membebaskannya. Kalau dia ada sebelumnya budak, ada yang membebaskan, yang membebaskannya terakhir. Ya, kemudian yang urutan yang paling terakhir adalah al-hakim. Ya. Pemerintah yang menikahkannya kalau tidak ada lagi walinya. Ya. Sebab as-sultanu waliyu man la waliyalah. Pemerintah adalah wali orang yang tidak mempunyai wali. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia tidak ada walinya atau semua walinya kafir, tidak bisa menikahkannya, maka dia datang ke pemerintah dan pemerintah yang menikahkannya. Pemerintah yang menikahkannya. Jelas ya? Baik. Dan di pemerintahan kita ya ada kantor khusus yang menangani tentang hal ini. Ya. Disebut dengan nama KUA. Dalam KUA itu ada khusus yang menangani tentang masalah nikah, menikahkan. Ya. Dan di tempat-tempat di desa-desa, di daerah-daerah ada imam-imam yang merupakan perwakilan dari KUA. Mereka diberi izin untuk menikahkan. Maka ini semuanya masuk di dalam makna pemerintah. Jelas ya? Mereka boleh menikahkan kalau apa? Kalau tidak ada walinya. Perempuan ini tidak ada walinya. Baik. Kemudian syarat yang taib. Kemudian berikutnya kata beliau fil hadits al-muttafaq alaihi, dan di dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, la tunkahul ayyim hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskut. Dan dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, dan ini hadisnya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang janda dinikahi hingga diminta pertimbangannya, dan tidaklah seorang gadis dinikahi sampai dimintai izin. Ya. Jadi kalau sudah dewasa dia dimintai izin. Ya. Berbeda kalau apa? Berbeda kalau dia masih kecil sebagaimana yang telah lalu.
Ya, karena itu hadis ini menjelaskan tentang syarat ridha. Ya, Syekh membawakan dalil ini untuk menerangkan apa? Syarat harus apa? Saling ridha antara suami dan istri. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana idinnya? Qala an taskut. Beliau berkata idinnya adalah dia diam. Ya, jadi kalau seorang perempuan misalnya atau seorang gadis ya, dimintai pertimbangan untuk nikah kemudian dia diam, maka diamnya tersebut adalah apa? Adalah idinnya. Adalah idinnya. Ya. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan dia tidak ridha. Ya, jelas ya? Maka itu tidak dianggap idin diamnya. Jelas ya? Kalau misalnya dia diam tapi tangannya begini, ya. Ini artinya apa? Dia tidak ridha. Ya, dia diam tapi dia marah. Ini juga menunjukkan dia tidak apa? Tidak ridha. Ya, kalau dia diam kemudian menangis, ya, ini belum tentu ya. Ini perlu dilihat dilihat lagi ya, sebab tangisan kadang banyak bentuk tangisan itu. Sampai Ibnu Qayyim sebutkan ada 12 macam tangisan. Ya. Jelas ya? Baik, mungkin saja karena terharu, mungkin karena malu, ya, mungkin karena sedih. Ya, jelas ya? Maka ini adalah hal yang mengandung kemungkinan. Yang jelas, kapan dia diam, ya, maka itu adalah idinnya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah, rawahu Ahmad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah nikah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis sahih, perintah untuk mengumumkan nikah. Ya. Perintah untuk mengumumkan nikah. Dan mengumumkan, baik. Pertama sebentar ya, kita lihat pembahasan hadisnya. Ya, hadisnya dilemahkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada riwayat yang keduanya ya, yang dilemahkan. Kalau jalan yang pertamanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disebutkan oleh Syekh, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abdullah ibn Zubair. Dia punya jalan yang kedua dari hadis Aisyah, ya, diperintah untuk mengiklan nikah dan dipukulkan padanya al-girbal sebagai tanda dia menikah. Ini yang dilemahkan oleh Syekh. Baik, jadi ini syarat mengiklan nikah. A'linu an-nikah. A'linu artinya umumkanlah. Umumkanlah nikah. Ini perintah ya. Dasar perintah menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya. Dan ini syarat yang ketiga yang akan dibahas oleh Syekh adalah mengumumkan nikah. Jelas ya, ini syarat yang ketiga. Bagaimana mengumumkan nikah itu? Kata beliau, wa min i'lanihi syahadatu adlaini wa isharuhu wa idharuhu wa darbu alaihi bidduf wa nahwihi. Dari i'lan, mengumumkan nikah itu adalah persaksian dua adil. Ya, jadi kalau dua adil, ada dua orang saksi adil yang mempersaksikan, maka ini sudah diiklan. Sudah diiklan nikahnya. Jelas ya? Wa isharuhu. Yang kedua dimasyhurkan. Ya, diumumkan. Wa idharuhu, ditampakkan. Diumumkan kemudian ditampakkan dengan adanya akad. Ya. Kemudian dilihat akadnya. Kemudian dilihat acara walimanya. Jelas ya? Waddarbu alaihi bidduf, atau dipukul dengan rebana. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Nah, ini i'lanun nikah. Sebagian para ulama di dalam pembahasan ini, mereka hanya mensyaratkan saksi saja. Ada dua saksi.
Sebab memang kelanjutan dari hadits la nikaha illa biwali, ada tambahannya la nikaha illa biwali wa syahidai adilin. Ya. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil. Jadi pensyaratan dua saksi mesti ada dua saksi. Ya, ini dari bentuk mengumumkan. Yang adanya dua saksi ini sudah diumumkan. Jelas ya? Tapi apakah ada bentuk pengumuman lain yang diharuskan selain dari dua saksi? Ya. Sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup dengan dua saksi. Ya. Tapi ini menurut Syekhul Islam adalah hal yang perlu ditinjau kembali. Sebab yang dimaksudkan adalah hilang sangkaan atau dugaan bahwa ini adalah nikah yang tidak apa? Atau hubungan yang di luar nikah. Sebab hanya disaksikan oleh wali dua saksi saja. Ya. Ini masih memberikan sangkaan bahwa hubungannya di luar apa? Di luar nikah. Berbeda kalau sudah diumumkan. Ya, diumumkan kepada manusia. Disaksikan pernikahannya. Jelas ya? Ya, ada walimanya misalnya. Jelas? Baik. Maka ini menunjukkan bahwa ada hal yang harus lebih daripada sekedar apa? Sekedar dua saksi. Jelas ya? Maka boleh saja ada dua saksi kemudian dia mengundang. Ya. Dia tidak harus mengundang satu kampung untuk apa? Pernikahan. Dia boleh mengundang siapa yang patut dia undang agar supaya sudah diketahui bahwa ini sudah apa? Sudah menikah. Jelas ya? Baik. Dan sekarang ini ya ada catatan di pemerintahan dan diberikan akte nikah untuk suami dan istri, menunjukkan bukti bahwa telah apa? Telah menikah. Ya, bukti telah menikah. Ya, dan ini dari bentuk yang sudah menghilangkan hal tersebut. Jelas ya, sudah menghilangkan hal tersebut. Ala kulli hal bahwa hadits ada makna i'lan, mengumumkan. Dan mengumumkan itu lebih luas cakupannya dari sekedar dua saksi. Walaupun dua saksi masuk dalam pengumuman, tapi cakupan i'lan mengumumkan lebih luas daripada hal itu. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Ya, sebelum kita ini Syekh di sini sebelum masuk ke syarat yang keempat, beliau menjelaskan dulu ya beberapa hal. Kata beliau terangkan di sini tentang kafa'ah dalam nikah, pembahasan yang kelima. Nah, pembahasan yang keempat sudah kita lewati ya, syarat dan rincian tentang pengumuman nikah. Yang kelima tentang kafa'ah dalam nikah, kata Syekh, walaysa liwaliyil mar'ah tazwijuha bighairi kuf'in laha. Falaysa al-fajiru kufwat lil afifa wal arabu ba'duhum li ba'din akiffa. Nah, ini beliau katakan tidak boleh wali perempuan itu menikahkan perempuan dengan orang yang tidak sekufuk dengannya. Tidak sekufuk dengannya. Sekufuk artinya tidak apa? Tidak selevel dengannya. Tidak sama dengannya. Ya, tidak sekedudukan dengannya. Dan dimaksud dengan sekufuk. Ya. Jelas ya? Dan al-kafa'ah itu pada 5 perkara. Al-kafa'ah atau al-kufu' pada berapa? Pada 5 perkara. Yang pertama pada agama. Ya. Si perempuan muslimah, si laki-lakinya juga muslim. Jelas ya? Si perempuan salihah, ya, laki-lakinya juga salihah. Jelas ya? Kalau perempuannya salihah dinikahkan dengan orang fasik, berarti ini tidak apa? Tidak sekufuk.
Jelas? Baik. Yang kedua, di dalam masalah kedudukan, ya, dalam masalah kedudukan, sekufu di dalam kedudukan. Nah, ini yang dimaksudkan adalah dari sisi nasabnya. Dari sisi nasab. Kalau dia nasabnya adalah nasab orang yang baik, maka dia tidak sekufu dengan nasabnya yang tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari sisi hurriyah, kebebasan. Ya, dia perempuan yang bebas, maka kalau dinikahkan dengan budak, maka ini tidak apa? Tidak sekufu. Kemudian yang keempat, dari sisi pekerjaan. Dari sisi pekerjaan, ya, dan keahlian, kalau dia dinikahkan dengan orang yang pekerjaannya lebih rendah darinya, maka ini tidak sekufu. Jelas ya? Kemudian yang kelima adalah dari sisi kelapangan. Ya. Kalau perempuan lebih lapang, ya, dia lebih berada, maka tidak sekufu kalau dia dinikahkan dengan orang yang kesulitan, ya, orang yang tidak memiliki banyak kemampuan. Ini yang dimaksud dengan kafa'ah. Dan kafa'ah di dalam nikah ini apakah disyaratkan atau tidak? Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, Syekh di sini kelihatannya beliau memandang apa? Itu adalah hal yang disyaratkan. Karena itu beliau bawakan. Ya. Dan ini kalau dihitungan Syekh bisa dianggap sebagai apa? Sebagai syarat yang keempat. Tetapi yang benarnya bahwa al-kafa'ah tidak disyaratkan dalam nikah. Al-kafa'ah tidak disyaratkan di dalam nikah. Nah, sebab yang dimaksudkan dari nikah itu, ya, tidak harus apa yang disebutkan di atas. Yang dimaksudkan adalah, atau yang dilihat dari maqasidus syariah dalam pernikahan, ya, dari menjaga kehormatan, ya, dan seterusnya, maka al-kafa'ah ini tidak disyaratkan. Kecuali dalam sejumlah perkara di penerapan, nah ini ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Seperti yang disebut oleh Syekh di sini. Ya, falaisal fajiru kufwan lil afifah. Nah, ini benar. Ya, seorang yang fajir, dia tidak sekufu dengan perempuan yang afifah, yang terhormat, yang terjaga. Al-fajir adalah laki-laki pezina. Ya, tidak sama dengan perempuan yang perempuan baik-baik. Ya. Maka ini tidak boleh dinikahkan oleh walinya. Jelas ya? Tidak boleh dinikahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Seorang pezina, dia tidak menikahi kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrikah. Demikian pula perempuan pezina tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan ini diharamkan atas kaum mukminin. Jelas ya? Nah, dan maksud dari ayat ini adalah seorang pezina yang terus yang terus di atas perbuatan zinanya. Adapun kalau dia bertobat darinya, itu lain lagi masalahnya. Kalau dia sudah bertobat, maka ya tidak ada masalah. Jelas ya? Dan terkait dengan menikahi perempuan yang berzina, itu ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang syah atau tidaknya. Ya, ada rincian-rincian di dalamnya. Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa menikahi perempuan yang berzina itu dibolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia telah bertobat dari perbuatan zinanya. Syarat yang pertama dia telah bertobat dari perbuatan zinanya. Kalau dia tidak bertobat, maka ayat ini adalah dalil tentang tidak bolehnya. Jelas ya?
Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, diketahui bahwa rahim perempuan ini telah kosong. Ya, jelas ya? Diketahui bahwa rahim perempuan ini telah kosong. Jadi kalau dia berzina, maka dilihat. Apabila dia hamil setelah zina, maka tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Tidak boleh dinikahi sampai apa? Dia melahirkan. Ya. Dan apabila hamilnya belum nampak, dia berzina, namun hamilnya belum nampak, maka dia boleh dinikahi setelah haid 1 kali. Setelah haid 1 kali yang disebut dengan nama istibra. Ya. Istibra ini adalah hal yang dipakai untuk mengetahui kekosongan rahim. Ya, dengan diketahui 1 kali haid, maka diketahui bahwa rahimnya apa? Telah kosong. Iya. Baik, ini 2 syarat di dalam menikahi perempuan yang apa? Ya, berzina. Ya, adapun laki-laki yang berzina, maka syaratnya itu tadi cuma 1. Disyaratkan dia harus apa? Dia bertobat. Ya, syarat yang kedua disyaratkan atau tidak? Nah. Baik, jadi hanya disyaratkan bertobat saja. Kemudian kata beliau, wal arabu ba'duhum li ba'din akifa. Ya, orang Arab sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain itu satu kufu, ya, sederajat. Jadi kalau orang Arab dinikahkan dengan orang Arab tidak ada masalah. Tapi kalau Arab dinikahkan dengan orang Ajam, boleh atau tidak? Ya, kalau pendapat Syekh nggak boleh. Jelas ya? Tapi kalau pendapat yang terkuatnya, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh. Dan hadits yang beliau bawakan di sini Arab sebagian ada kisah ini dari hadits, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dan beliau melemahkannya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya. Jadi saya simpulkan di dalam masalah al-kafa'ah, ya, kesamaan antara kedua mempelai ini tidak disyaratkan, ya, secara mutlak. Hanya disyaratkan pada sebagian hal yang memang dalil terkait langsung dengannya. Seperti dalam masalah apa ini? Masalah dia berzina atau tidak. Jelas ya? Kemudian kata beliau, fa in udima waliyuha. Apabila walinya tidak ada. Ya. Apabila walinya tidak ada, au ghaba ghaibatan tawila, atau walinya hilang atau pergi, ya, dengan waktu yang sangat lama sekali. Sudah lama perginya, tidak tahu kemana. Au imtana min tazwijiha kuf'an, atau walinya tidak mau menikahkannya dengan seorang yang sudah sekufu. Ya. Tidak mau menikahkannya dengan orang yang sudah sekufu, zawwajahal hakim. Maka yang menikahkannya adalah apa? Hakim. Nah, di sini perhatikannya syarat wali ini. Ya. Kama fil hadits, sebagaimana dalam hadits, as-sultanu waliyyu man la waliyalah. Sultan itu, pemerintah itu adalah wali orang yang tidak mempunyai wali baginya, atau orang yang tidak ada wali baginya. Akhrajahu ashabus sunan illa an-Nasa'iyyah. Ini hadits dikeluarkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i. Iya. Baik. Sekarang kalau wali tidak ada, maka yang menikahkan siapa? Al-Hakim. Ini keadaan yang pertama. Kalau tidak ada walinya. Keadaan yang kedua, walinya pergi, ya, sangat lama sekali. Ya. Sudah tidak diketahui rimbanya. Ya. Maka ini yang menikahkan juga siapa? Al-Hakim. Ya. Keadaan yang ketiga, kalau walinya ada, tapi walinya tidak mau menikahkan. Ya. Dan dia tidak mau menikahkannya, tidak ada alasan yang benar. Maka siapa yang menikahkannya? Hah? Yang menikahkannya adalah hakim.
Saya kira keadaan yang pertama jelas, yang kedua juga jelas. Yang ketiga ini yang perlu saya terangkan. Ya, sebab ada yang aneh-aneh pemikirannya dalam yang ketiga ini. Ya. Jelas ya? Saya tidak mengerti sebagian orang, kenapa ada yang membolehkan kalau dia misalnya melamar perempuan, ya, ikhwah melamar perempuan. Tapi yang melamar akhwat, orang tuanya tidak suka sama orang-orang yang iltizam. Ya, ada yang memfatwakan, ya nikah saja. Ya. Dengan ya, pakai wali. Ya. Kemudian walinya, ya, sebagainya sebut namanya wali adil katanya. Ya, wali adil. Ya. Wali adil itu siapa? Ya boleh saya, boleh kamu. Ya. Ini semuanya muncul dari kejahilan. Ya, dan pemahaman-pemahaman yang seperti ini tidak boleh dimasukkan di dalam atau dinamakan dengannya perbuatan salafin. Ya, sebab dalam ilmu salafin tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Jelas ya? Saya pernah membaca fatwa Syekh bin Baz dalam hal yang seperti ini. Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Ibn Utsaimin. Dan juga yang kita ketahui dari Syekh Muqbil. Dan selainnya dari para ulama kita, ya, kalau orang tuanya tidak mau menikahkan, maka itu urusannya kemana? Urusannya ke pengadilan, ke mahkamah. Ya, pemerintah yang menikahkan. Pemerintah yang menikahkan. Jelas ya? Jadi dia boleh datang kepada pemerintah, kemudian meminta agar supaya dinikahkan. Ya, dan biasanya pemerintah menempuh ya hal-hal yang yang harusnya ditempuh bagi ya di dalam pengadilan. Ya, mungkin orang tuanya dipanggil dulu, ditanya apa sebabnya dia tidak mau. Ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Nah, jadi ini ketentuan hukumnya. Ketentuan hukumnya. Iya. Karena itu ya jangan ada yang main potong kompas. Ya, sudah orang tuanya tidak suka, ya sudah anaknya kita bawa saja sebuah tempat, datangkan wali, ya nikah selesai. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak tidak syah. Nikah yang seperti ini tidak syah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pensyaratan yang keberapa sekarang? Beliau masih menyebutkan syarat. Ini syarat yang keempat. Yang akan beliau terangkan. Kata beliau, wala budda min ta'yini man yaqa'u alaihi al-aqdu. Ya, maka wajib untuk mentakyin siapa yang akad itu berlangsung padanya. Nah, fala yasihhu, maka tidak syah seorang itu berkata, zawwattuka binti walahu gairuha. Ya, tidak syah dia berkata, saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya, padahal putrinya banyak. Bukan cuma satu itu saja, ada putrinya yang lain. Jadi kalau saya nikahkan kamu dengan putriku, ya, harus dia rinci putrinya yang mana. Jelas ya? Karena itu kata Syekh, hatta yumayyizaha bismiha aw wasfiha. Ya, sampai dia bedakan dengan menyebutkan apa? Dengan menyebutkan namanya atau dia menyebutkan sifatnya. Ya. Saya nikahkan kamu dengan putriku fulana misalnya. Nah, disebut namanya tidak ada masalah. Sebab fulana sudah jelas. Tapi kalau dua-duanya namanya fulana, ya, Fatimah, yang pertama ada juga Fatimah yang kedua, maka harus dia bedakan Fatimah yang mana, yang besar atau yang kecil. Ya, jelas ya? Yang besar atau yang kecil. Ya. Demikian. Harus ada pembedaan. Atau wasfiha. Ya, dengan pensifatannya. Misalnya anak tersebut adalah anak yang kedua. Dia katakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang kedua. Jelas ya? Putri saya yang kedua. Ya. Atau dia punya sifat khusus yang diketahui dengannya, maka dia sebutkan sifatnya, tidak ada masalah. Ya. Jadi ta'yin ini penting. Ya, dan ini biasanya syarat ini ya tidak perlu diragukan. Ya, kalau di pernikahan lengkap semuanya disebut. Ya, saya nikahkan kamu dengan fulan bin fulan bin fulan bin fulan, lengkap semua. Jadi ini sudah cukup ya sebagai ta'yin. Jelas ya?
Baik. Ini 4 syarat sudah. Dan 4 syarat ini yang kebanyakannya dipegang oleh para ulama. Iya. Dan Syekh di sini menyebutkan hal yang terakhir, kata beliau wala budda aidan min adamil mawani'. Dan wajib juga tidak ada mawani', tidak ada penghalang. Ini sudah kita bahas di mana? Ya, terkait dengan rukun. Ya, jadi Syekh di sini menghitungnya sebagai syarat. Sebagian ulama menghitungnya sebagai apa? Sebagai rukun. Dari rukun nikah. Jelasnya? Baik. Karena itu tidak ada masalah. Antum mau bentuk gimana, yang penting kita paham sekarang apa maksud beliau membawakannya di sini. Wala budda aidan, dan harus juga min adamil mawani'. Ya, dari tidak adanya mawani' bi ahadiz zaujaini, pada salah seorang dari suami istri. Ya. Apa itu mawani'? Penghalang-penghalang. Kata beliau wahiyya al-madhkuratu fi babil muharramati fin nikah. Ya. Wahiyya al-madhkuratu fi bab al-muharramat fin nikah. Inilah yang disebut di dalam pembahasan al-muharramat fin nikah. Ya, ini makanya Syekh datangkan bab setelahnya untuk menguraikan tentang hal ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu al-muharramat fin nikah. Bab orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, secara global, orang-orang yang tidak boleh dinikahi itu disebabkan karena 5 perkara. Disebabkan karena 5 perkara. Yang pertama, karena ada hubungan nasab. Kemudian yang kedua, karena ada araba, hubungan sesusuan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-musahara. Ya. Karena ada pertalian dalam pernikahan keluarganya yang lain. Atau ini kalau dibahasakan dengan bahasa kita mungkin periparan. Ya. Walaupun nanti rinciannya akan kita baca ya. Apa rinciannya yang dimaksud. Nah, kemudian yang keempat adalah karena terjadinya li'an. Akan datang pembahasan li'an. Ya. Kalau terjadi mula'ana laki-laki dengan perempuan terpisah, maka sudah. Ya, bekas istrinya tidak bisa dia nikahi lagi selama-lamanya. Jelasnya? Kemudian yang kelima adalah dengan ihtiram. Ya. Ini 5 hal akan dirinci oleh Syekh di sini. Ya, beliau akan merinci sebagiannya setelah kita baca, nanti insya Allah kita terangkan. Baik, dan ada sebagian pembahasan seperti al-li'an akan datang. Ya, bukan di bab ini, tapi diterangkan di bab lain juga kita akan jelaskan. Kata beliau, wahunna kismani. Mereka ada 2 golongan. Jadi al-muharramat, para perempuan yang tidak boleh dinikahi ada 2 golongan. Jelas ya? Terbagi 2. Yang pertama muharramatun ila al-abad. Nah, orang yang haram selama-lamanya untuk dinikahi, selama-lamanya. Ya. Jelas ya? Inilah yang dikatakan mahramnya. Kalau dikatakan orang siapa mahram kamu, nah ini pembahasannya di sini. Dia harus tahu ini. Orang yang diharamkan untuk dia nikahi selama-lamanya. Kemudian yang kedua ada muharramatun ila amad. Ila amad. Ya, diharamkan para perempuan dinikahi untuk sementara sampai waktu tertentu saja. Sampai waktu tertentu. Jelas ya? Ini akan diterangkan juga oleh Syekh. Ini 2. Sekarang beliau merinci 2 hal ini. Kata beliau fal muharramatu ila al-abadi. Adapun yang diharamkan
untuk dinikahi selama-lamanya. Ya. Kata beliau sab'un minan nasabi wa hunna. Semuanya jumlahnya ada berapa? 14. Dan selama-lamanya tidak boleh dinikahi. 7 dari nasab dan 7 dari sesusuan. 7 dari nasab dan 7 sesusuan. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, sab'un minan nasab. Ada 7 dari nasab. Wa hunna, dan mereka adalah, ya, Syekh akan sebutkan ya dalilnya tentang semua ini dari ayat Al-Quran. Ya, ayatnya hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian. Diharamkan atas kalian sebab dia adalah apa? Mahram kalian. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, yang menjadi mahram kalian adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ini ummahatukum. Jelas ya? Makanya Syekh sebut di sini, wahunna, mereka yang mahram ini, hunna yang pertama adalah al-ummahat, adalah ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu kalian. Wa in alauna, ibu-ibu kalian walaupun dia naik ke atas. Jadi ibu yang bukan mahramnya, ibu, nenek, ya, nenek buyut, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Itu mahram namanya. Selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau yang kedua, wal banatu wa in nazalna walau min banatil bint. Ya. Berikutnya adalah para anak perempuan. Ya, sebab dalam ayat dikatakan wabanatukum, ummahatukum, setelah itu wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Ya. Anak-anak perempuan kalian. Baik. Maka seluruh anak perempuan, ya, ingat ya, kalau kata anak perempuan berarti anak kandungnya. Ya, yang merupakan putri dari istrinya, hasil nikah dengan istrinya. Iya. Jelas ya? Maka masuk di dalamnya seluruh anak perempuan. Anak perempuannya, demikian pula cucu perempuannya. Cucu perempuannya, apakah dari pihak anak laki-laki atau cucu perempuan dari pihak anak perempuan? Ya, karena itu kata beliau, wal banat in nazalna, perempuan, anak-anak perempuan turun ke bawah, walau min banatil bint, walaupun anak-anak perempuannya anak perempuan. Jelas ya? Walaupun cucu perempuan dari anak perempuan. Ya, semua yang bercabang ke bawah dari cabangnya, ya. Apakah anak perempuan dari anak perempuan itu atau anak perempuan dari saudara laki-lakinya? Ya, jelas ya? Semuanya masuk dalam al-banat. Jelas sampai sini? Baik, yang ketiga, ya, kata beliau, wal akhawat mutlaqan, kata Syekh, dan saudara-saudara perempuan secara mutlak. Ya, ini dalilnya ayat, sebab kelanjutan ayat wa akhawatukum. Ya, adalah saudara-saudara perempuan kalian. Jelas ya? Dan kata mutlak maksudnya saudara perempuan dari seluruh sisi. Apakah saudara perempuan seayah dan seibu? Atau saudara perempuan seayah saja? Atau saudara perempuan seibu saja? Ya, jelas ya? Sebab semua ini adalah apa? Adalah dianggap saudara perempuan. Ya. Jelas ini? Baik. Ini yang keberapa sudah? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ya. Wa akhwatukum. Ya. Kemudian yang keempat yang disebut di sini oleh Syekh wa banatuhum.
Ya, dan putri-putri mereka. Ya, putri-putri mereka. Mereka kembali ke siapa? Saudara perempuan. Ini berdasarkan firman Allah, wa banatul ukhti. Ya. Dan anak-anak perempuan, al-ukht, saudara perempuan. Jelas ya? Ya, maka masuk di dalamnya anak perempuan dari saudara perempuan satu. Ya. Ini masuk di dalamnya. Apakah saudara perempuannya saudara perempuan seayah dan seibu, atau saudara perempuan yang seayah saja, atau saudara perempuan yang seibu saja. Nah, demikian pula dari anak perempuan, ya, anak perempuan dari anak saudara perempuan. Dari anak saudara perempuan. Ya, jadi cucu, tapi dari pihak mana? Anaknya saudara perempuan. Jelas ya? Ini juga masuk di dalam mahram. Sebab dia semuanya dihitung banat al-ukht, bercabangnya semua dari siapa? Dari saudara perempuan. Iya. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Kemudian kata beliau wa banatul ikhwah. Ya. Wa banatul ikhwah. Dan anak-anak perempuan saudara laki-laki. Nah, ini berdasarkan firman Allah wa banatul akhi. Wa banatul akhi, dan saudara-saudara dan anak-anak perempuan saudara laki-laki. Masuk di dalamnya saudara laki-laki ini, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Jadi kalau semua saudara laki-laki ini seayah atau seibu atau seayah saja atau seibu saja punya anak perempuan, maka semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahram. Ya, semuanya adalah mahram. Demikian pula kalau saudara laki-laki dia punya anak, ya, anak perempuan atau anak laki-laki, dan setiap dari anaknya melahirkan anak perempuan, cucu perempuan, maka cucu perempuan ini semua dari pihak anak laki-laki atau pihak anak perempuan, semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahram. Terus turun ke bawah. Jelas ya? Baik. Berikutnya yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Ya. Ini harusnya yang ke-6 dan ke-7 ya. Yang ke-6 dan ke-7. Ya. Yang ke-6 adalah wal ammat. Ya. Kata beliau wal ammat, dan apa? Bibi-bibi. Ya, ini berdasarkan firman Allah wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Dan amma itu, ya, amma dia adalah saudara perempuannya siapa? Ayah. Saudara perempuan dari bapak. Ya, maka semua saudara perempuan dari bapak dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai mahram. Ya. Apakah saudara perempuan bapak ini seayah dan seibu, atau saudara perempuan bapak ini hanya seayah dengan bapak, atau saudara perempuan bapak ini hanya seibu dengan bapak? Jelasnya? Semuanya masuk di dalam ammah. Ya. Paham ini? Baik. Ini yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Yang ke-7 wal khalat. Wal khalat. Ya. Demikian pula al khalat. Ya. Jelas ya? Bibi-bibi dari pihak mana? Pihak ibu. Ya, kalau amma dari pihak ayah. Nah. Jadi saudara perempuan dari pihak ibu, ya semuanya adalah mahram. Apakah saudara perempuan dari pihak ibu ini seayah dan seibu dengan ibu, atau dia hanya seayah saja dengan ibu, atau dia hanya seibu saja, atau dia hanya seibu saja? Ini juga masuk di dalamnya. Ya, untuk dua ini, ya, bibi, amma dan khala, ini berdasarkan firman Allah, wa ammatukum wa khalatukum. Wa ammatukum wa khalatukum.
Ammatukum bibi-bibi perempuan kalian dari pihak ayah, dan wa khalatukum bibi-bibi perempuan kalian dari pihak ibu. Ya. Kemudian kata beliau, lahu aw li ahadi usulihi. Ya, bagi dia atau bagi salah satu dari asalnya. Salah satu dari asalnya. Ini di pembagian sebenarnya di urutan nasab ini, ya, kaidah pentingnya untuk mengetahui ada dikatakan usul dan ada dikatakan apa? Furu'. Usul itu setiap yang berada di atasmu, yang punya jasa kamu lahir di dunia, itu usul namanya. Jelas ya? Jadi naik ke atas, usul. Kalau dikatakan usul seorang anak, ya ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Kalau dikatakan usul pamannya, berarti terkait dengan paman ini kelahirannya ke atas. Jelas ya? Iya. Demikian kalau dikatakan furu' dari seorang, berarti anaknya, cucunya ke bawah. Jelas ya? Baik. Di sini terkait dengan bibi dari pihak ayah dan pihak ibu. Ya. Kemudian Syekh katakan baginya, ya bagi ayah, bagi orang ini, bagi pamannya ini, auli ahadi usulihi, atau bagi salah satu dari asalnya. Iya. Salah satu dari asalnya. Misalnya paman, misalnya bibi. Ya, bibi perempuan, ya, dari pihak siapa? Dari pihak ayah, ammah. Kita pakai istilah saja, ammah. Ya, dia ammah. Ya. Kemudian ada lagi ammah ayahnya di atas. Kemudian lagi ada ammah kakeknya. Ya, jelas ya? Ada ammah neneknya. Kan begitu? Ya. Dia masih bibi. Ya. Bagi ayahnya, dia adalah saudara perempuannya. Kan begitu? Tapi ayahnya sendiri punya lagi bibi di atas. Ya. Untuk ayahnya. Tapi untuk dia disebut apa yang di atas ini? Ya. Jelas ya? Sudah disebut nenek. Tapi dia adalah apa? Ya. Dihitung dari apa? Dihitung dari pamannya. Jadi dikatakan paman ayahnya. Ya, jelas ya? Terus ayahnya sendiri, kakeknya, ini punya paman juga, kan begitu? Berarti paman kakeknya juga adalah apa? Hah? Adalah mahramnya. Jelas ya? Paman kakeknya adalah mahramnya. Ya. Atau bibi kakeknya juga adalah mahramnya. Sekarang kita berbicara tentang perempuan saja. Ya. Ini bagi laki-laki terhadap perempuan yang tidak boleh dia nikahi. Ya, terhadap perempuan tidak boleh dia nikahi. Jelas ya? Ini saja yang kita bahas. Baik. Kata beliau hakana. Ya. Sebentar. Demikian pula khala ya. Kalau dikatakan khala, berarti khala dia sendiri dari ayahnya. Ya, khalanya sendiri yang merupakan saudara perempuan dari ibunya, atau khalanya sendiri dia adalah khala ibunya, ya, atau khalah dari ayahnya, ya, atau khalanya sendiri adalah khala dari kakeknya, atau khala dari ibunya, khala dari neneknya, dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Maka itu saja yang diperhatikan di sini. Jadi katakan bibi dia adalah saudara perempuan dari pihak apa? Ayah. Terus ke atas cari saja yang merupakan saudara perempuan dari pihak ayahnya, saudara perempuan dari pihak kakeknya, saudara perempuan dari pihak buyutnya. Itu semua yang dia masukkan di dalam daftar mahramnya. Baik. Selesai ya? Ini 7 yang diharamkan dari mana? Dari nasab. Kemudian kata beliau, wasab'un minar radha. Dan ada 7 yang diharamkan dari ar-radha, dari susuan. Ya. 7 diharamkan dari susuan. Nah, wahia, kata beliau, wasab'un minar radha nadhira al-madhkurat. Dan 7 dari susuan, ya, disebutkan sebagai kebalikan, ya, dari apa yang telah disebutkan, atau semisal dengan apa yang telah disebutkan. Afwannya, semisal dengan apa yang disebutkan. Jadi di atas disebutkan berapa? 7. Ya. Gampang saja kalau mau 7. Saya
dirinci saja. Katakan begini, kalau kita hitung 7. Syekh sekarang tidak merinci ya apa 7 ini. Sebab jelas. Cara merincinya begini. Ibu-ibu kalian, ya, ibu-ibu kalian apa? Ibu-ibu kalian dari susuan. Ibu-ibu susuan kalian, 1. Saudara-saudara perempuan kalian atau anak-anak perempuan kalian dari apa? Susuan. Saudara-saudara perempuan kalian dari sesusuan. Ya, anak-anak perempuan kalian dari sesusuan. Kemudian anak-anak perempuan, saudara perempuan kalian dari sesusuan. Itu yang keempat. Anak-anak perempuan, saudara laki-laki kalian dari sesusuan. Bibi-bibi, ya, amma dan khala kalian dari apa? Dari sesusuan. Jelas ya? Jelas sampai sini? Perlu dirinci atau tidak? Ya. Nah, sekarang misalnya si A, dia menyusu kepada seorang perempuan, ya, radha, maka perempuan ini dihitung apa? Dihitung ibunya. Ibunya dari apa? Susuan. Maka dia ini adalah mahramnya. Jelas ya? Kemudian si ibu tempat dia menyusu ini, ya, apa? Baik, sekarang kejadiannya lain. Sekarang ada seorang, ya, perempuan, dia menyusu kepada istri seseorang. Ya. Si A misalnya, si A dia punya istri. Ya. Ada anak perempuan yang menyusu kepada istrinya. Maka anak perempuan ini menjadi anak perempuannya siapa? Istrinya sekaligus menjadi anak perempuannya siapa? Si A. Ya. Jelas ya? Otomatis itu menjadi anak perempuannya si A. Nah, baik. Demikian pula al-akhwat mutlaqan. Ya. Ketika seorang, ya, misalnya si A misalnya laki-laki dia menyusu kepada seorang perempuan. Dan perempuan ini punya anak-anak perempuan. Ya. Maka anak-anak perempuan ini adalah apa? Ya, adalah mahramnya karena saudara sesusuan. Jelas ya? Demikian seterusnya. Kalau anak-anak perempuannya ini punya anak-anak perempuan, maka dia juga adalah apa? Mahramnya dari sesusuan. Kemudian kemudian ibunya mempunyai anak laki-laki, ya, dan anak laki-lakinya ini punya anak perempuan, maka anak-anak perempuan ini adalah mahram dia karena dia adalah anak dari saudara laki-lakinya yang sesusuan. Jelas ya? Ya. Demikian pula kalau ibu yang dia menyusu darinya, ya, perempuan yang dia menyusu darinya punya saudara perempuan, maka dia dihitung apa? Amma atau khala? Ya, dihitung khalanya dari susuan, kan begitu. Kalau suami ibu yang dia menyusu darinya punya saudara perempuan, maka itu dihitung apa? Dihitung amma dari sesusuan. Jelas ya? Ya, begitu cara menghitungnya. Jadi dia sama. Ya, dari sisi nasab dan dari sisi radha sama. Jelas ya? Antum hitung di nasab begitu, maka di radha juga dihitung sama. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai sudah penjelasan 2 atau 14 mahram dari apa? Dari 14 mahram selama-lamanya. 14 mahram selama-lamanya. 7 dari nasab dan 7 dari apa? Susuan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kata beliau wa arba'un minas sihir. Ya, ini dari 4 berikutnya ini juga mahram selama-lamanya. Ya, masih mahram dalam selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan semuanya berarti 14 tambah 4. Berapa semua? 18. Ini yang mahram selama-lamanya. Jelas ya? Mahram selama-lamanya yang 4, yang terakhir kata beliau wa arba'un minas sihir. Ya. Dan 4 karena apa? Adanya musahara. Ya. Ya, adanya hubungan pertalian nikah. Ya, persilangan nikah. Wahunna, ya, masuk di dalamnya wahunna, ya, mereka adalah ummahatuz zaujat. Yang pertama, ibu-ibunya para istri. Wa in alauna, ya, walaupun dia tinggi ke atas. Jadi ibunya istri apa? Ke atas, di atasnya ibu apa? Neneknya istri, terus ya,
ibunya nenek atau nenek buyutnya, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Ya kalau misalnya ada seorang menikah ya dengan perempuan, apakah boleh dia menyalami neneknya perempuan ini? Ya boleh, sebab dianggap sebagai apa? Mahramnya. Jelas ya? Baik. Berikutnya kata beliau, wa banatuhum wa in nazalna idza kana qad dakhala bi ummahatihim. Ya, ini berikutnya. Ya, berikutnya yang kedua adalah apa? Anak-anak dari istrinya, anak-anak perempuan dari istrinya. Walaupun turun ke bawah. Anak perempuan istrinya, cucu perempuan istrinya turun ke bawah. Ya, tapi Syekh kasih syarat di sini. In kana qad dakhala bi ummahatihim. Apabila dia telah masuk ya pada ibu-ibunya. Maksudnya ya, orang yang menikah itu kan dua macam. Ya, ada yang menikah dia sudah berduaan dengan istrinya dan ada yang belum berduaan. Jelas ya? Sepanjang dia sudah berduaan, maka dia sudah dikatakan telah masuk kepada ibu-ibunya. Ya. Jelas ya? Maka otomatis seluruh anak-anak perempuan dari istri yang dia nikahi sekarang, ya, seluruh anak perempuannya, ya, ini sudah dihitung apa? Sudah dihitung mahramnya sendiri. Sudah dihitung mahramnya. Baik. Jelas ya? Namun di sini ada yang ada masalah. Jadi dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum. Ini untuk ibu-ibu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatu nisaikum. Nah, dan untuk anak-anak perempuan ya dari istri itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dan rabaib kalian, ya rabaib inilah yang dibahasakan tadi, putri dari siapa? Istri. Ya, jadi tentunya istri ini janda ya. Ya, dia menikahi perempuan tersebut dan perempuan ini sudah mempunyai anak dari orang lain. Ya. Jelas ya? Begitu perempuan ini bercerai, dia sudah bebas dinikahi. Ya. Maka kapan dia sudah berstatus sebagai istri, maka anak perempuannya itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai robibah. Ya namanya robibah. Ya. Jelas ya? Maka robaibukumul lati fi hujurikum. Robaib yang berada di kamar-kamar kalian. Dari istri-istri kalian yang kalian masuk terhadap mereka. Nah, kemudian dikatakan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan kalau kalian belum masuk terhadap mereka, maka tidak ada masalah bagi kalian. Di sini di penyebutan ayat ini ada satu konteks yang dibahas di sini. Sekarang anak perempuan ibu ini, anak perempuannya. Iya. Apakah anak perempuan dari istrinya sekarang atau anak tirinya? Ya. Anak tirinya. Ini apakah disyaratkan dia harus ikut bersama ibunya, tinggal bersama dia baru dihitung mahram? Ya. Ataukah siapa saja yang merupakan anaknya, siapa saja yang merupakan anak dari istrinya ini, anak perempuan, walaupun dia tidak tinggal bersamanya, tinggal di tempat lain misalnya, sudah otomatis dihitung sebagai mahram? Ya, di sini di konteks ayat dikatakan fi hujurikum, di dalam apa? Kamar-kamar kalian. Ini menunjukkan ada tinggal apa? Tinggal bersama. Karena itu sebagian para ulama mengatakan hanya untuk itu. Tapi Syekh di sini antum lihat Syekh tidak mengisyaratkan. Ya, ini menunjukkan bahwa Syekh tidak berpendapat dengan pendapat ini. Beliau berpendapat bahwa seluruh yang namanya anak-anak yang tinggal atau seluruh yang namanya anak-anak dari istri, anak-anak perempuannya itu sudah merupakan mahram bagi suami. Jadi seluruh anak tirinya adalah apa? Mahramnya. Dia tinggal bersamanya ataupun tidak tinggal. Ya. Jelas ya? Adapun yang disebut di dalam ayat, yang disebut dalam ayat ini min babit taglib, hanya penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakannya begitu. Kalau sudah nikah dengan istrinya, anaknya ikut bersamanya, itu kan kebanyakannya dan tidak mesti. Ya. Jelas ya? Tidak mesti.
Jelas sampai sini? Andai kata misalnya anak perempuannya ikut kepada suaminya. Dia tidak ikut kepada istrinya, tapi ikut kepada siapa? Bekas suaminya. Ikut kepada bekas suaminya. Maka ya tetap dikatakan sebagai apa? Sebagai mahram bagi suami yang baru. Jelas sampai sini? Ini menurut pendapat yang terkuat di dalam masalah ini. Karena itu Syekh tidak mengisyaratkan. Ya. Baik. Ini sudah yang keberapa ini? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal zaujatul aba wa in alauna. Dan istri-istri ayah walaupun dia naik ke atas. Ya. Istri-istri ayah. Ya. Ibu-ibunya istrinya ayah. Ya. Jelas ya? Neneknya istrinya ayah. Ya. Jelas? Terus ke atas. Atau mungkin di sini yang dimaksudkan istri-istri ayah bisa juga ya, istrinya ayah, kemudian istrinya kakek, istrinya kakek buyut, semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahram. Semuanya adalah mahram. Baik. Demikian. Dan ini yang ketiga ya. Wa zaujatul aba. Dan untuk zaujatul aba ini istri-istri siapa? Ayah. Ini disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Kita tadi baca ayat surah An-Nisa ayat 23. Dia disebutkan di ayat surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan jangan kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari perempuan. Jadi ayah kalian kapan nikah berapa saja perempuan yang dinikahi, maka seluruh istrinya adalah apa? Mahram. Walaupun istrinya sudah apa? Dia talak. Jelas ya? Seluruh istrinya dia sudah talak. Ya. Maka siapa yang pernah dinikahi oleh ayahnya tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia nikahi. Demikian pula kakeknya. Ya. Kakeknya dia punya istri-istri tidak boleh dinikahi. Walaupun istri-istrinya misalnya dia sudah talak, tapi tidak boleh dia nikahi. Itu masih dihitung sebagai ibunya, dihitung sebagai apa? Neneknya. Ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya wa zaujatul abna. Dan istri-istri anak laki-laki. Dan istri-istri anak laki-laki. Ya. Semua istri anak laki-laki itu adalah mahram. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Ya. Wa halail abnaikum alladziina min aslabikum. Dan istri-istri anak laki-laki kalian yang dari tulang rusuk kalian sendiri, maksudnya anak kandung kalian. Anak laki-laki yang merupakan anak kandung kalian. Kapan dia punya istri, maka seluruh istrinya adalah apa? Adalah mahramnya. Ya. Kata Syekh, wa in nazalna, walaupun turun ke bawah. Ya. Anak laki-lakinya beristri, istrinya adalah mahram. Anak laki-lakinya punya cucu laki-laki, cucu laki-lakinya punya istri, maka istrinya adalah apa? Adalah mahram selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi. Terus turun ke bawah. Jelasnya? Baik. Ini dari ketentuan dalam syariat kita. Ya, diharamkan hal ini. Ya, selama-lamanya. Sebab kalau ini tidak diharamkan, ya maka akan terjadi ya banyak pertikaian nanti. Ya, di dalam hal ini. Jelas ya? Banyak pertikaian di dalam hal ini. Misalnya si ayah misalnya tertarik kepada istri anaknya, dia suruh talak saja. Ya. Kalau dibolehkan untuk dinikahi, maka ini akan membuka banyak pintu apa? Kejelekan. Makanya dia diharamkan selama-lamanya. Jelas ya? Diharamkan selama-lamanya. Walaupun sudah dicerai, ya, istrinya sudah dicerai, dia tetap mahram bagi siapa? Bagi ayah dari bekas suaminya. Ya, jelas ya? Ayah dari bekas suaminya. Tidak boleh dia nikahi. Tidak boleh dia nikahi. Baik, selesai ya? Pembahasan mahram yang dikatakan mahram selama-lamanya. Baik, Syekh di sini menyebutkan dasarnya. Kata beliau, wal aslu fi hada, dasar di dalam hal ini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ya, dan seterusnya ya dari akhir ayat. Nah,
Ya, di sini Syekh menyinggung di istri-istri ayah. Harusnya kalau istri-istri ayah pendalilannya mulai disebut dari ayat sebelumnya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ya, harusnya begitu ya disebutkan ayatnya. Ya. Kalau ingin lebih lengkap lagi disebut juga ayat yang berikut yang ke-24. Ya. Namun ini akan diterangkan oleh Syekh pembahasannya setelah ini. Baik. Kita sudah bacakan tadi ya ayat-ayatnya yang menjadi pendalilan di dalam siapa saja yang merupakan mahram. Ya, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrumu minar raba ma yahrumu minan nasab au minal wiladah. Menjadi mahram dari ar-raba dari sesusuan apa yang menjadi mahram karena nasab au minal wiladah. Iya. Sebentar, ini ada satu poin saya belum terangkan, saya belum baca tadi ya. Tentang 4 yang menjadi mahram selama-lamanya. Dari al-musahara, dari sihir. Ya, ikatan pertalian atau persilangan nikah. Ya, tadi dikatakan ada berapa semuanya? Ada 4. Ibu dari apa? Istri, kemudian anak-anak perempuan dari istri, kemudian istri dari ayah dan istri dari anak laki-laki. Ini 4. Ini semuanya dari nasab atau dari sesusuan. Ya, beliau katakan min nasabin aw raba, dari nasab atau dari apa? Sesusuan. Jelas ya? Kalau dari nasab itu tadi kebanyakannya yang saya terangkan. Ya. Demikian pula dari sesusuan. Ya. Saya punya istri saya pernah menyusu kepada seorang perempuan. Maka perempuan ini saya anggap sebagai ibu dari siapa? Istriku. Dia adalah mahram bagi saya selama-lamanya. Tidak boleh saya nikahi. Jelas ya? Demikian pula istri saya, ya, dia pernah menyusui istri saya, dia menikah dan dia sebelumnya sudah menyusui anak perempuan. Sudah menyusui anak perempuan. Ya, begitu dia menikah dengan saya, maka anak perempuan ini, ya, yang ikut bersamanya, yang sudah dia susui, ini juga dihitung ya, mahram saya. Jelas ya? Demikian pula istri dari ayah-ayah. Ya. Istri-istri dari ayah-ayah yang merupakan sesusuan. Ini juga masuk di dalam mahram. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ya, saya menyusu kepada seorang perempuan. Ya, dan perempuan ini punya suami. Ya, suaminya siapa saja istrinya, dia punya istri 3 misalnya selain daripada ibu yang saya menyusui di situ, maka seluruh istrinya yang lain adalah apa? Adalah mahram saya. Jelas ya? Ya atau tidak? Ya, ini akan diperjelas nanti ya oleh Syekh. Sebab pemilik susu itu sebenarnya siapa? Ayah atau ibu? Ya, ayah si pemilik susu, bukan ibu. Ya, jelas ya? Sebab karena ayah ada susu dari ibu, makanya dia dikatakan sebagai pemilik susu. Ya, jadi asalnya kalau ibu adalah mahramnya, ya, jadi ibu susuan, maka dia harus lebih jadi ayah susuannya. Dengan otomatis seluruh istrinya yang lain itu adalah adalah mahram baginya. Jelas ya? Demikian pula istri dari anak-anak. Ya. Jelas ya? Sekarang saya misalnya punya anak-anak susuan. Ya. Atau istri saya dia menyusui anak laki-laki misalnya. Anak laki-laki ini nikah. Ya. Maka siapa saja dari istrinya mau 1, 2, 3, 4, semuanya adalah semuanya adalah mahram bagi saya. Jelas ya? Baik. Ini saya kira jelas. Dari nasab maupun dari sesusuan. Kemudian kata beliau rahimahullah. Jadi ini dalilnya ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah. Yahrumu minar raba, memahramkan karena susuan. Ma yahrumu minan nasab. Apa yang menjadi mahram karena nasab. Au minal wilada. Apa yang menjadi mahram karena apa? Karena kelahiran. Iya. Selesai di sini penjelasan mahram untuk selama-lamanya. Iya. Untuk selama-lamanya. Sekarang Syekh menjelaskan mahram yang sementara. Kata beliau, wa ammal muharramatu ila amadin. Adapun yang menjadi mahram untuk al-amad, ya, untuk sementara,
Ya baik, sebelum saya berlanjut, jadi saya simpulkan. Yang merupakan mahram untuk selama-lamanya ada berapa semuanya? Ada 18. Ya. Yang pertama ibu dari nasab, yang kedua ibu dari sesusuan, kemudian yang ketiga anak perempuan dari nasab, kemudian yang keempat anak perempuan dari sesusuan, kemudian yang kelima saudara perempuan dari nasab, kemudian yang keenam saudara perempuan dari sesusuan, kemudian yang sudah berapa? Sudah 7 ya? Nah, sekarang yang ketujuh. Ya, ada anak perempuan dari saudara perempuan yang senasab. Ya, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan. Yang kedelapan. Yang kesembilan, anak perempuan dari saudara laki-laki yang senasab. Yang kesepuluh, anak perempuan dari saudara laki-laki yang kesusuan. Yang kesebelas adalah bibi dari senasab. Yang ke-12 bibi dari sesusuan. Kemudian yang ke-13 ya khala. Kalau bibi yang pertama tadi amma ya. Ya dari pihak ayah. Ya, kemudian yang ke-13 khala dari nasab, kemudian ke-14 khala dari apa? Dari sesusuan. Ini semuanya berapa? 14. Ya, dari nasab dan sesusuan. Kemudian yang ke-15 adalah ibu dari istri. Ya. Kemudian yang berapa? Yang ke-16 adalah anak perempuan dari istri. Ya, kemudian yang ke-17 adalah istri dari ayah. Kemudian 18 adalah ya, istri dari anak. Ini kalau dia senasab. Ya, kalau mau ditambah lagi lengkapnya, dia senasab dan dari susuan berarti semuanya berapa? 22. Ya, sisa dilengkapi menjadi 22. Jelas ya? Baik. Jadi ini semuanya jumlah yang senasab dan siapa? Atau yang diharamkan untuk selama-lamanya. Diharamkan dinikahi untuk selama-lamanya. Ya. Ini pembahasan ringkas. Ya. Ya, sebenarnya penting untuk diketahui siapa yang merupakan mahram. Sebab ini banyak menjadi masalah bagi ya perempuan apabila dia sudah menikah. Demikian pula bagi laki-laki kalau dia sudah menikah. Ya. Dia lihat siapa yang mahramnya, siapa yang boleh dia ketemu dengannya, dia bersalaman dengannya. Jelas ya? Siapa yang boleh dia bersalaman dengannya. Ini terkait dengan pembahasan mahram. Baik. Jadi kalau kita pahami fikih yang disebut oleh Syekh ini Masya Allah ya, ringkas tapi sangat jelas sekali menggambarkan siapa yang merupakan mahram. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ammal muharramatu ila amadin. Adapun yang diharamkan untuk selama-lamanya, untuk sementara, kata beliau, faminhum qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Nah. Ya. Baik, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidak boleh ya dinikahi secara bersama antara seorang perempuan dengan bibinya, dengan ammahnya, dan tidak boleh pula ya dinikahi secara bersama antara perempuan dengan apa? Khalahnya. Nah, ini tidak boleh. Jelas ya? Di sini dikatakan sementara. Kalau dia nikahi perempuan, tidak boleh dia nikah dengan apa? Bibinya. Tapi kapan istrinya dia sudah ceraikan, dia ingin nikah dengan bibinya, boleh atau tidak? Boleh. Sebab ini sementara. Karena dia terikat dengan apa? Terikat dengan tidak boleh menggabungkan saja. Yang dilarang cuma tidak boleh apa? Menggabungkan. Ya. Jelas ya. Demikian pula kalau misalnya dia nikah ya dengan seorang perempuan, ya, dan perempuan ini punya kemenakan, ya. Jelas ya? Punya kemenakan, dia punya kemenakan perempuan dari saudara perempuannya. Ini apa nih sebut? Khala ya? Ya, dia khala, dia punya kemenakan. Ya, jadi misalnya seorang menikah dengan khalahnya, apakah dia boleh menikahi perempuan itu? Ya, apabila khalahnya diceraikan, maka baru boleh dia nikah dengan perempuan tersebut. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama, yang dikatakan mahram untuk sementara. Kemudian yang kedua, ma'a qaulihi ta'ala, bersama dengan firman Allah Ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini.
Dan kalian dilarang untuk menggabungkan antara dua orang yang bersaudara. Ya, dua perempuan yang bersaudara. Ya, kalau dia orang perempuan bersaudara, ini tidak boleh tidak boleh dinikahi secara bersama. Ya. Jelas ya? Baik. Tidak boleh nikah secara bersama. Jadi kalau misalnya dia menikah, ya, dia menikahi seorang perempuan, ya, kemudian dia ceraikan, dia ingin nikah lagi dengan saudaranya, saudara perempuan yang lain, boleh saja. Setelah dia Setelah dia ceraikan. Tapi mengumpulkan bersama, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, karena dia masuk dalam ayat ya, hurrima alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu kalian. Sebutkan siapa yang diharamkan. Di antaranya wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan kalian ya menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus, kecuali apa yang telah lalu. Ya. Maksudnya kalau sebelumnya ada yang menikah dua perempuan dan dia tidak tahu hukumnya, atau di masa sebelum dia masuk Islam, begitu dia masuk Islam, dia tahu hukumnya, maka tidak dipermasalahkan apa yang telah lalu, tapi dia harus memilih salah satu dari dua istri ini. Dia pilih salah satunya dan yang satunya dia lepaskan. Salah satunya dia lepaskan. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang siapa yang menjadi mahram di sini dalam pembahasan Syekh untuk sementara maupun menjadi mahram untuk selama-lamanya. Ya. Ya. Jadi ini telah kita terangkan yang pertama pembagian orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Rincian orang-orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Rincian orang-orang yang tidak boleh dinikahi hingga batas waktu tertentu. Ini yang ketiga. Sekarang pembahasan yang keempat seputar jumlah istri yang diperbolehkan untuk seorang yang merdeka dan seorang budak. Ya. Kata beliau wala yajuzu lil hurri ay yajma'a aktsara min arba'. Dan seorang yang merdeka tidak boleh mengumpulkan istri lebih daripada 4. Ya, kalau dia mau beristri paling fullnya berapa? 4 saja, paling fullnya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah. Ya, siapa dari perempuan yang sudah matang untuk dinikahi? Ya. 2, 3 dan 4. Ya, bisa 2, bisa 3 dan bisa 4. Jelas ya? Paling tingginya 4. Walil abdi ayyajma'a aktsara wala lil abdi ayyajma'a aktsara min zawjataini. Dan tidak boleh seorang budak itu mengumpulkan lebih daripada 2 istri. Tidak boleh seorang budak mengumpulkan lebih daripada 2 istri. Ya, jelasnya? Baik. Ya, kalau budak dia setengah dari orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka 4, kalau budak hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Iya. Kemudian berikutnya, ya. Nah, sini diterangkan tentang menggauli budak. Kata Syekh wa amma milkul yamin falahu ayyata'a ma syaa. Adapun milkul yamin, adapun dia budak, maka boleh dia pergauli kapan dia menghendakinya. Kapan dia menghendakinya. Jelas ya? Ya. Tapi ini akan mungkin datang lagi beberapa rincian lain kalau dia punya budak. Ya. Kalau misalnya dia bersaudara, ya. Kalau misalnya dia bersaudara atau misalnya dia, coba kita lihat kalau ada pembahasannya kita singgung nanti. Baik. Jadi secara umum kalau dia punya budak dia boleh menggaulinya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia bersaudara, maka dia boleh memilih salah satu dari keduanya. Kapan dia telah menggauli salah satu dari keduanya, maka yang lainnya tidak boleh dia gauli. Ya, demikian pula kalau dia beli misalnya seorang budak, ya, ibu dan anaknya, maka dia boleh memilih salah satu dari keduanya. Ya, kapan dia telah berhubungan dengan salah satu dari keduanya, maka tidak boleh yang lainnya. Jelasnya? Kemudian kata beliau, ya,
Nah, ini pernikahan seorang yang mempunyai 2 istri bersaudara atau lebih dari 4. Ya. Kata beliau, wa in aslama al-kafir wa tahtahu ukhtani ikhtara ihdahuma aw indahu aktsaru min 4 zawjat ikhtara 4 wa faraqa al-bawaqi. Nah, sini beliau terangkan, apabila seorang kafir masuk Islam dan ternyata dia membawa 2 orang istri bersaudara, ya, maka kata Syekh harus dia pilih salah satu dari keduanya. Demikian pula kalau dia punya lebih daripada 4 istri, dia masuk Islam misalnya dia punya 8 istri, ya, maka ikhtar arba'an, dia memilih 4 saja. Wa faraqal bawaqi, adapun yang lebihnya dia berpisah dengannya. Ya. Jelas ya, sebab ini kadar yang paling tinggi yang diperbolehkan untuknya. Kadar yang paling tinggi yang diperbolehkan untuknya. Jelas ya, hanya mempunyai istri 4 saja. Itu yang paling maksimal yang diperbolehkan. Dan ini ketentuan tentang hal ini diterangkan dalam sejumlah hadis, di antaranya hadis seorang sahabat, ya, yang bernama Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mendatangi Nabi dan waktu itu dia punya 2 istri bersaudara, maka Nabi berkata, "Ikhtar ayyatahu ma syi'ta." Hendaknya kamu pilih siapa di antara keduanya yang kamu sukai. Nah, demikian pula yang mempunyai 4 orang istri, ya ini dia pilih salah satu dari keduanya saja. Dia pilih salah satu dari keduanya, dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar tentang Ghailan bin Salamah As-Saqafi ketika beliau masuk Islam, dan di masa jahiliyah dia memiliki 10 orang istri. Ya, semuanya masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintah agar supaya Ghailan hanya memilih 4 dari mereka. Jelas ya, itu dalilnya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan di sini tentang beberapa perempuan yang lain yang tidak boleh dinikahi. Wa tahrumu. Ya. Dan haram al-muhrima hatta tahilla min ihramiha. Nah, haram menikahi seorang perempuan yang sedang melakukan ihram sampai dia halal dari ihramnya. Sampai dia halal dari ihramnya. Jelas ya? Dan sudah berlalu bersama kita di pembahasan haji bahwa perempuan orang yang sedang ihram, salah satu mahdharat ihram apa? Ya, dia tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh melamar. Nah, dan ini berdasarkan hadits Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrim wa la yunkah." Ya, atau la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. La yankahul muhrim, seorang muhrim tidak boleh dia nikah. Tidak boleh dia menikahkan dan tidak boleh dia melamar. Dan tidak boleh dia melamar. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal mu'taddatu minal ghairi hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, demikian pula yang tidak boleh dinikahi adalah seorang perempuan yang mu'taddah, yang sedang dalam iddahnya. Iddah dari orang lain. Ya. Jelas ya, dia istri orang masih menjalani iddah. Ya, kalau istri saya sendiri misalnya masih iddah, maka ini lain lagi masalahnya. Ya. Justru suaminya sendiri lebih berhak untuk apa? Untuk merujuknya. Ya, jadi mu'taddah dari selainnya itu tidak boleh nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai kitab itu tiba kepada ketentuannya. Maksudnya sampai lepas iddahnya. Sampai lepas iddahnya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Dan jangan kalian melakukan akad nikah sampai kitab itu tiba kepada waktunya. Ya, kalau sudah selesai waktunya, sudah selesai iddahnya baru boleh dinikahi. Ya, dan pembahasan tentang iddah akan diterangkan. Ya, jelas akan diterangkan di sini oleh Syekh sebab ini terkait dengan masalah perempuan kapan dia selesai iddahnya. Ya, sehingga dia boleh dinikahi dan kapan dia dikatakan masih dalam masa iddah. Dan ini akan dirinci oleh Syekh rahimahullahu taala. Ada bab khusus tentang ini. Kemudian berikutnya wazaniyatu 'alaz zani wa ghairihi hatta tatub. Demikian pula haram seorang perempuan pezina, ya, menikah dengan laki-laki pezina wa ghairihi, dan dia menikah
kepada selain lelaki yang tidak berzina. Jelasnya diharamkan. Ya. Sepanjang dia berzina tidak boleh dinikahi. Dan ini sudah kita terangkan ya, sudah kita terangkan. Hatta tatub, disyaratkan sampai dia bertobat. Ini syarat umumnya ya, sampai dia bertobat. Dan ada syarat yang kedua telah kita terangkan, apa tadi? Ya, telah kosong rahimnya. Ya, telah kosong rahimnya. Ya. Dan dengan rincian kekosongan rahim apabila dia hamil, batasannya atau iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau dia belum kelihatan hamilnya, maka dengan cara apa? Istibra, yaitu haid, 1 kali haid. Kemudian kata beliau, wa tahrumu mutallaqatuhu 3 hatta tankiha zawjan ghairahu. Ya. Ini sudah kita bahas tentang menikahi perempuan yang sedang ihram, tentang menikahi perempuan yang berada dalam masa iddah, tentang menikahi pezina. Sekarang yang ke-11 tentang menikahi kembali perempuan yang sudah ditalak 3 sebelumnya. Ya, dan dia haram. Haram terhadapnya mutallaqatuhu, perempuan yang telah dia talak 3, salasan. Ya, jadi kalau dia sudah talak 3 istrinya, maka dia haram untuk apa? Untuk menikahinya. Haram untuk menikahinya. Yang boleh dia rujuk itu kalau baru talak berapa? Ya, talak 1 dan 2. Karena itu dikatakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Ya. 2 kali apa? Fa imsakun bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Kamu tahan dengan ma'ruf atau kamu lepaskan dengan ihsan. Dia ada 2 pilihan pada 2 talak pertama. Pertama dan kedua. Tapi kalau sudah talak yang ketiga, Allah firman fa in talaqaha, kalau dia talak lagi yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du. Maka tidak halal baginya setelah itu hatta tankiha zawjan ghairah. Sampai dia menikah dengan apa? Suami yang lain. Jelas ya? Sampai dia menikah dengan suami yang lain. Nah itu Syekh katakan di sini, hatta tankiha zawjan ghairahu. Sampai dia menikah dengan suami yang lain. Ya. Apa bentuk menikahnya dengan suami yang lain ini? Sekedar akad saja? Akad setelah itu cerai? Tidak. Kata beliau, ya ta'uha. Menikah dengan suami yang lain, dia sudah menggaulinya, wa yufariquha. Setelah itu bercerai. Wa tanqadi iddatuha, dan setelah itu apa? Selesai iddahnya. Ya. Jadi seorang yang mentalak istrinya talak 3, ya, bekas istrinya ini tidak halal lagi untuknya sampai sang istri menikah lagi dengan orang lain. Ya. Dengan pernikahan yang sudah dia jalani seluruhnya. Jelas ya? Sampai hubungan suami istri dia sudah jalani. Kalau dia ditalak lagi, maka kapan iddahnya sudah selesai baru. Ya, di sini boleh keduanya untuk apa? Boleh keduanya untuk kembali kalau memang dilihat ya ada kebaikan di dalam hal tersebut. Ya, kalau dia kembali ya sifatnya nikah baru, akad baru. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya ini ketentuan seputar menikahi 2 budak perempuan yang bersaudara. Kata beliau wa yajuzul jam'u bainal ukhtaini bil milk. Boleh dia gabungkan antara 2 bersaudara dalam kepemilikan. Ya. Sebagai budak. Jelas ya? Jadi kalau memiliki sebagai budak, boleh saja dimiliki 2 orang perempuan sekaligus bersaudara. Tapi, walakin idza wati'a ihdahuma lam tahilla lahu al-ukhra hatta yuharrima al-mawtu'a bi ikhrajin an mulkihi aw tazawwujin laha ba'da al-istibra. Ya. Dalam kepemilikan boleh saja dua-duanya dia miliki. Maksud dalam kepemilikannya sebagai budak. Jelas ya? Tetapi kalau dia sudah menggauli salah satu dari keduanya, maka tidak halal baginya yang lain. Tidak halal baginya yang lain sampai yang telah dia gauli ini dia sudah keluarkan dari kepemilikannya, apakah dia jual atau dia berikan ya kepada orang. Jelas ya? Sudah keluar dari kepemilikannya, au tazawwujil laha ba'dal istibra, atau dia nikahkan. Budaknya tersebut dia nikahkan dengan orang. Ya, boleh saja dia nikahkan. Dan budak apabila dia dinikahkan, maka disyaratkan istibra. Dia harus haid 1 kali haid saja. Jelas ya? Dia haid 1 kali haid, kemudian dinikahkan dengan siapa yang dipilih oleh tuannya. Kalau memang dia ingin menikahkannya. Ya, jelas ya? Baik. Ya. Kemudian di sini Syekh masuk menjelaskan tentang
ana kesesuaian dan ketentuannya. Kata beliau, warrada alladhi yuharrimu ma kana qabla al-fitam. Ya. Ma kana qabla al-fitam. Nah. Atau ini pembahasan ar-rada, nanti kita uraikan ya, sudah waktunya sudah habis. Ya, insyaallah taala kita uraikan nanti setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.